Oke, selamat datang di session ini. Jadi kali ini kita akan membahas topik gelombang. Ini topik gelombang ini salah satu topik yang sering membingungkan siswa ya di mata pelajaran fisika. Karena mungkin cara penyampaian materinya di sebagian besar sekolah oleh guru-guru tertentu mungkin kurang kurang mudah untuk diikuti alur pemikirannya oleh para siswa, sehingga seringkali siswa itu terjebak ya dalam situasi yang bingung ya dengan berbagai macam definisi ya, ini apa bedanya dengan itu. Jadi saya akan coba memberikan penjelasan yang mudah-mudahan cukup runut sehingga alur pemikirannya itu mudah dipahami oleh, kalau tidak oleh semua siswa, mungkin oleh sebagian besar ya. Paling tidak memberikan sudut pandang yang lain ya tentang topik gelombang ini. Nah, mari kita mulai saja dengan membicarakan apakah itu gelombang. Gelombang itu, kalau kita mendengar istilah gelombang, biasanya yang terbayang oleh kita itu adalah garis yang meliak-liuk seperti ini ya, yang di layar saya ini. Jadi ada kalanya dia naik, kemudian ada kalanya dia turun, kemudian naik lagi dengan bermacam-macam ukuran ya. Ada yang uh, ada yang ini kelihatan sering terjadi, ada yang agak jarang terjadi liukannya itu. Tapi pada intinya inilah garis liak-liuk seperti ini yang biasanya langsung terbayang ya kalau gelombang. Nah, gelombang itu sendiri sebetulnya ada gelombang yang terlihat, ada gelombang yang tidak terlihat ya. Jadi gelombang yang terlihat itu misalnya gelombang air laut misalnya. Jadi kalau kita ke pantai kemudian kita melihat air laut, ada kalanya pada saat-saat tertentu dia bergelombang ya. Eh, kadang karena faktor dari arus air di bawah permukaan air laut itu, dan juga dari angin yang bertiup di atas permukaan air laut ya, menciptakan gelombang. Jadi kalau itu gelombang laut ya, kita melihat ada kalanya kalau kita melihat suatu titik ya, misalnya ada perahu di situ ya, kita melihat ada kalanya perahu itu naik ke atas, ada kalanya dia turun ke bawah ya kan, kemudian naik lagi, turun lagi. Jadi berayun-ayun ya perahunya itu. Nah, itu adalah gelombang yang terlihat ya. Bisa juga kita mengambil seutas tali, kemudian kita hentakkan ya tali itu, kita akan melihat ada gelombang yang merambat ya di sepanjang tali ya. Itu gelombang yang mungkin kita bisa lihat secara kasat mata. Tapi banyak juga, bahkan lebih banyak lagi gelombang yang sebetulnya tidak terlihat. Ya, salah satu gelombang yang tidak terlihat itu adalah cahaya. Ya, cahaya matahari atau cahaya dari lampu senter. Ya, itu sebetulnya gelombang. Ya, cahaya itu adalah sekumpulan gelombang elektromagnetik ya yang merambat melalui apakah itu udara ataukah itu hampa udara ya. Tapi kan kita tidak melihat cahaya itu sebagai suatu yang meliak-liok seperti ini kan. Ya, kita melihat cahaya itu ya lurus saja. Kalau cahaya senter atau laser pointer itu kan lurus saja, kita tidak melihatnya dia meliak-liok seperti ini. Tapi yang terjadi di dalam cahaya itu adalah gelombang, sebetulnya gelombang elektromagnetik. Nah, contoh satu lagi gelombang yang tidak terlihat itu misalnya gelombang suara. Ya, ketika kita berbicara, kita menciptakan getaran partikel udara. Kemudian getaran ini akan merambat ya ke telinga pendengar, sehingga pendengar itu bisa mendengarkan suara kita. Nah, kalau dari segi jenisnya sebetulnya ada dua jenis gelombang ya. Nah, jadi gelombang itu sendiri tidak mesti sesuatu yang secara fisik kelihatan naik turun ya. Banyak gelombang yang sebetulnya malah
secara fisik itu tidak naik, tidak turun. Nah, tapi semua gelombang itu, terutama gelombang yang tidak terlihat, kan kita membutuhkan suatu representasi visual. Ya, jadi kalau kita mau bagaimana kita menggambarkan gelombang elektromagnetik misalnya di atas kertas, ya tentunya kita butuh suatu cara visual untuk menggambarkan gelombang itu di atas kertas. Ya, nah ketika kita memvisualisasikan gelombang itu di atas kertas, ya nanti kita bisa lihat diagramnya itu berbentuk seperti ini, meliak-liuk. Tapi bukan gelombangnya secara fisik, bentuk gelombangnya sendiri tidak meliak-liuk seperti ini. Ya demikian juga dengan gelombang suara. Kalau kita coba gambarkan dalam suatu diagram, ya kita akan melihat suatu kurva atau garis yang meliak-liuk seperti ini yang menggambarkan intensitas dari gelombang suara tersebut. Nah, mari kita lanjutkan saja dengan jenis gelombang. Ya, ada dua jenis gelombang sebetulnya ya. Ada dua jenis gelombang yang kita kenal secara umum. Yang pertama itu gelombang transversal. Oke, kita kembali dulu ke apakah gelombang ya. Gelombang itu kan sebetulnya adalah suatu fenomena yang terjadi secara periodik. Ya, dia berulang toh. Diawali dari satu titik, kemudian dia kembali ke titik itu setelah sekian lama ya. Nah, coba misalnya gelombang air laut seperti yang tadi kita bicarakan. Jadi kalau ada perahu di situ dia akan naik ya, turun, naik lagi tuh. Nah, ini kan berulang-ulang ya. Jadi kejadian ini periodik ya, periodik. Nah, kita lihat bahwa arah gerakan periodiknya ini ke arah atas bawah seperti ini ya. Nah, tapi gelombang itu selain dia bergerak ke atas bawah yang menggambarkan kejadian yang periodik itu, dia juga merambat ke arah samping. Ya, dia juga merambat ke arah samping. Jadi sambil dia bergetar atau berulang-ulang seperti ini ke arah vertikal, dia juga akan merambat ke arah horizontal. Ya, jadi gelombang transversal itu adalah ketika arah naik turunnya ini gerakan periodiknya ini itu tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang itu sendiri. Ya, jadi periodiknya itu vertikal, tapi rambatannya itu horizontal. Ya, itu adalah gelombang transversal. Contohnya adalah ya gelombang air laut itu termasuk gelombang transversal, gelombang elektromagnetik atau cahaya itu juga gelombang transversal. Jenis gelombang yang kedua adalah gelombang longitudinal. Jadi gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang ketika dia bergerak periodik seperti ini ke arah vertikal, dia juga merambat ke arah vertikal juga ya. Jadi sekali lagi ini arah getarannya dan ini arah rambatannya. Jadi dalam satu sumbu ya, atau kalau arah getarannya ke kiri kanan, dia akan merambat ke arah horizontal ya, getaran horizontal, rambatan horizontal, yaitu gelombang longitudinal di mana arah getarannya itu searah dengan arah rambatannya. Dan contoh yang paling umum itu adalah gelombang suara. Oke, selanjutnya kita akan melihat grafik atau diagram dari gelombang itu sendiri. Nah, biasanya digambarkan di atas dua sumbu ya, sumbu horizontal dan sumbu vertikal seperti ini. Nah, sumbu vertikal itu mewakili intensitas dari gelombang ya, intensitas. Misalnya ini gelombang laut, dia merepresentasikan dari tingginya gelombang laut itu ya, naik turunnya. Jika ini gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya, ini melambangkan intensitas dari kekuatan gelombang elektromagnetik itu. Nah, ketinggian maksimum ini yang disebut sebagai amplitudo
dari gelombang ya. Jadi saya gambarkan begini. Ya, ini yang disebut sebagai amplitudo ya, tersising ya. Amplitudo. Oke, ini adalah amplitudo. Ini adalah amplitudo dari gelombangnya ya. Oke, itu yang pertama ya. Nah, kemudian kedua adalah mari kita bicara sumbu horizontal ya. Sumbu horizontalnya ini merepresentasikan jarak ya, jarak secara fisik, jarak dalam satuan meter ya. Jadi kalau kita lihat misalnya gelombang itu dimulai dari titik nol ini, kemudian dia mencapai titik tertinggi, kembali ke titik nol, kemudian mencapai titik terendah di sisi negatif, kemudian kembali ke titik asalnya. Nah, ini yang disebut satu gelombang ya. Jadi naik, turun, itu satu gelombang. Nah, jarak antara O dan D ya, jarak antara O dengan D ya, kita gambarkan sini, ini D. Jadi jarak dari O ke D ini adalah, mohon maaf nih garisnya nggak lurus ya. Ya, ini yang disebut panjang gelombang. Ya, ini yang disebut panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini, panjang gelombang ya, ini memakai istilah panjang karena memang ini jarak ya. Jadi memang satu gelombang itu panjangnya sekian, apakah itu meter, apakah itu sentimeter ya. Jadi ini panjang dari gelombang ini ya. Jadi itu panjang gelombang didefinisikan dari titik tengah sampai dia kembali ke titik tengah lagi. Tapi panjang gelombang juga bisa didefinisikan dari puncak ya, misalnya puncak ini titik A-nya ya, sampai ke puncak berikutnya. Ini satu gelombang juga ini. Ini juga satu gelombang, jadi ini juga bisa dipakai ya sebagai definisi dari panjang gelombang. Ini juga panjang gelombang. Jadi definisi mana yang kita mau pakai ya terserah ya, tapi panjangnya sama. Panjangnya sama ya. Nah, atau juga kita bisa memakai titik terendah, misalnya titik C ini ya. Kalau saya teruskan gambar gelombang ini ya, dari titik C ini ke titik terendah berikutnya, itu juga satu gelombang, dan jarak itu juga bisa dipakai untuk mendefinisikan panjang gelombang ya. Nah, ini versi pertama merepresentasikan gelombang dalam bentuk diagram ya, secara visual seperti ini. Nah, cara kedua yang seringkali antara cara pertama dan cara kedua ini tidak ditekankan perbedaannya. Nah, ini saya akan tekankan di sini. Cara kedua itu adalah ketika di sumbu horizontal ini kita tidak memakai jarak dengan satuan meter, tapi kita memakai waktu atau time bahasa Inggrisnya ya, dengan satuannya second. Nah, jadi jarak ke arah vertikal ini tetap kita sebut sebagai amplitudo seperti sebelumnya. Nah, tapi jarak dari titik A ini, puncak A ya, ke puncak berikutnya kita tidak bisa lagi sebut sebagai panjang gelombang, karena ini satuannya udah bukan satuan panjang tapi satuan waktu ya. Nah, ini jikalau sumbu horizontalnya itu memakai waktu ya, ini disebut sebagai satu periode ya. Ini satu periode, jadi ini adalah periode dari gelombang ini ya. Ini periodenya. Oke, so jadi bedanya yang diagram yang kedua ini dengan yang pertama ini, karena
sumbu horizontalnya adalah jarak. Jadi titik atau panjang atau jarak dari puncak ke puncak ini disebut panjang gelombang dengan satuannya waktu, maksud saya dengan satuan panjang. Tapi kalau sumbu horizontalnya ini adalah waktu, jarak antara titik puncak berikutnya itu disebut periode. Ya, dengan memakai satuan yang sama dengan waktu, yaitu second. Ya. Jadi itu dua jenis grafik dari gelombang yang harus disadari oleh semua siswa yang mempelajari gelombang, ya, karena seringkali orang bingung melihat satu grafik, satu diagram, kok ada panjang gelombang, tapi lihat diagram berikutnya disebut periode. Jadi apakah panjang gelombang itu sama dengan periode? Tidak sama, ya. Oke, jadi sejauh ini kita sudah belajar 3 definisi, ya, berkaitan dengan diagram gelombang. Yang pertama adalah amplitudo, yang kedua adalah panjang gelombang, dan yang ketiga adalah periode. Nah, kita definisi selanjutnya, yaitu adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini seringkali disalahartikan dengan periode, ya. Banyak siswa ini bingung di sini, ya, apa periode, apa itu frekuensi. Nah, saya akan menawarkan satu cara mendefinisikannya, ya, dengan cara saya, yaitu melalui pertanyaan. Jadi kalau kita ngomong periode, berapa detik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu gelombang, ya, ini pertanyaannya, ya, berapa detik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu gelombang. Coba kita lihat ke grafik kita, ya, ini, ya, jadi periode itu, ya kan, jarak yang didefinisikan dari puncak ke puncak, ya, ini dalam hal ini puncak ke puncak, ini artinya kan satu gelombang. Nah, untuk satu gelombang ini, berapa banyak waktu yang dihabiskan, berapa detik yang dihabiskan, sehingga satu gelombang itu selesai. Ya, jadi pertanyaannya adalah berapa detik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu gelombang. Ya. Nah, sedangkan kalau frekuensi, ya, frekuensi, kita bertanya, ya, kalau frekuensi kita bertanya, berapa banyak gelombang yang diselesaikan dalam 1 detik. Ya, oke. Jadi ini adalah perbedaan antara periode dan frekuensi. Jadi sekali lagi, ya, kalau dalam mendefinisikan periode itu, yang kita fix itu gelombangnya, satu gelombang. Satu gelombang itu berapa detik. Tapi kalau frekuensi, yang kita fix itu waktunya, dalam 1 detik itu berapa gelombang. Itu, ya. Nah, sekarang kita lihat satuannya, ya. Karena pertanyaannya adalah berapa detik, berarti satuannya adalah detik. Satuannya adalah sekon, ya. Satuannya adalah sekon. Gitu. Nah, sedangkan frekuensi ini adalah berapa banyak gelombang. Jadi ini hitungan, ya, berapa banyak gelombang. Nah, satuannya itu adalah, ya, itu adalah jumlah gelombang per detik. Ya, satuan adalah jumlah gelombang per detik, ya, gelombang per detik. Dalam 1 detik berapa gelombang. Nah, ini diberikan suatu nama spesial, yaitu Hertz, ya, atau disingkat Hz, ya. Jadi Hertz itu berapa banyak gelombang per detik. Nah, ini bedanya periode dengan frekuensi, ya. Jadi
kalau menurut saya mungkin ini lebih mudah dimengerti ketika kita mendefinisikannya itu dalam bentuk pertanyaan. Ya. Nah, dengan definisi ini sebetulnya kita bisa sekarang menghubungkan membentuk suatu hubungan antara periode dengan frekuensi, karena sama-sama berkaitan dengan detik, dengan waktu, dan sama-sama juga berkaitan dengan berapa banyak gelombang gitu kan. Nah, kalau gelombang itu adalah kalau periode itu adalah dalam satuan sekon, sedangkan frekuensi dalam maksud saya per sekon ya, bukan per detik ya, per sekon ya. Jadi kita bisa melihat dan mungkin nanti bisa diyakinkan diri sendiri ya bahwa periode itu adalah 1 per frekuensi. Ya, 1 per frekuensi, atau dengan kata lain saya juga bisa definisikan kebalikannya, frekuensi itu adalah 1 per periode ya. Jadi misalnya contoh ya, jika periodenya itu adalah 2 sekon ya, 2 sekon ya, kita bisa langsung menghitung frekuensinya ya. Jadi frekuensinya itu adalah frekuensi dari gelombang yang sama itu adalah 1 per periode, jadi 1 per jadi frekuensinya itu adalah 1 per periode, dalam hal ini 2 sekon ya, jadi sama dengan 0,5 per sekon. Per sekon itu diberi nama spesial ya, hertz ya, 0,5 hertz ya. Jadi demikian hubungannya ya. Jadi ya, kita bisa juga balik, misalnya frekuensinya 2 hertz, misalnya frekuensinya 2 hertz, nah periodenya itu adalah 1 per 2, berarti 0,5 sekon gitu. Oke, jadi kita sudah belajar 4 definisi ya. Nah, kita ulang lagi ya. Pertama adalah amplitudo, yang kedua adalah panjang gelombang, yang ketiga adalah periode ya, dan yang keempat adalah frekuensi. Nah, ada satu lagi yang mesti kita pelajari. Jadi yang selanjutnya adalah kecepatan gelombang. Jadi gelombang itu kan merambat ya, atau tepatnya kecepatan rambat gelombang. Ya, saya tulis aja deh di sini ya, atau kecepatan rambat gelombang. Ya. Kecepatan rambat. Ya, kecepatan rambat ya, gelombang. Nah, ini juga sering bikin bingung ya. Bagaimana mendefinisikannya ya. Sebetulnya gampang ya, karena yang perlu kita fokus adalah ini, kecepatan ya. Nah, tentunya hampir semua di sini sudah pernah belajar definisi kecepatan ya. Kalau kita jalan dengan memakai mobil dengan jarak tertentu dalam waktu tertentu, kita bisa menghitung kecepatan kan ya. Biasanya kan kita menghitungnya begini tuh. Jadi yang sudah lupa mungkin bisa diingat-ingat lagi ya. Jadi kecepatan itu kan adalah jarak ya per waktu kan. Jadi berapa jauh jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh, itulah kecepatan rata-rata ya. Nah, karena gelombang itu merambat dengan kecepatan yang tidak berubah, kecepatan yang sama terus konstan ya. Jadi kita hanya perlu definisi seperti ini ya, kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, ini kita aplikasikan ke gelombang, karena bayangkan gelombang itu ya
seperti mobil ya, bayangkan mobil itu adalah gelombang, tapi gelombang yang bergerak ya. Ya, pada jarak tertentu dia ditempuh dalam waktu tertentu. Jadi artinya gelombang itu punya kecepatan tuh untuk menempuh jarak itu. Jadi sama aja sebetulnya kalau kita aplikasikan ke gelombang. Jadi kecepatan gelombang itu adalah kecepatan rambat ya, gelombang itu ya, adalah sesuatu yang berkaitan dengan jarak dibagi dengan sesuatu yang berkaitan dengan waktu dalam konteks gelombang ini ya. Nah, dari definisi yang sudah kita pelajari, yang berkaitan dengan jarak itu adalah panjang gelombang, jarak dari puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya. Ya, jadi itu jadi panjang gelombang itu adalah jarak ya yang ditempuh oleh satu gelombang ya, dari satu titik ke titik berikutnya. Panjangnya itu panjang satu gelombang, itu jarak yang ditempuh gelombang itu ya. Sedangkan yang berkaitan dengan waktu adalah periode ya, berapa lama jarak satu gelombang itu ditempuh oleh gelombang itu sendiri. Ya, itu kan adalah periode yang sudah kita definisikan sebelumnya. Jadi inilah definisi dari kecepatan rambat gelombang, yaitu panjang gelombang dibagi oleh periode dari gelombang itu. Ya, ya, berikan contoh misalnya sekarang satu gelombang ya memiliki panjang gelombang misalnya 2 meter ya, jadi gelombang yang agak panjang ini ya, panjang 2 meter ya. Kemudian periode dari gelombang itu dalam 2 meter itu ditempuh dalam misalnya setengah detik ya, setengah 0,5 sekon ya. Ya, kita bisa hitung jadi kecepatan rambatnya berapa ya. Jadi kecepatan rambatnya adalah panjangnya 2 meter ya, 2 meter saya masukkan satuannya di situ ya, dibagi dengan 0,5 sekon. Jadi ini hasilnya adalah 4. Nah, kita lihat satuannya di atas meter, di bawah sekon, jadi meter per sekon ya. Dan itu adalah satuan untuk kecepatan ya, meter per sekon. Ya, begitu kecepatan rambatnya dihitung ya. Oke, jadi kita bisa bawa ini satu step lebih jauh lagi ya. Jadi kecepatan gelombang atau kecepatan rambat gelombang itu panjang gelombang dibagi dengan periode. Tapi kalau kita ingat dari board sebelumnya, periode itu adalah 1 per frekuensi, atau frekuensi itu adalah 1 per periode. Jadi kalau kita aplikasikan definisi ini ke rumus kecepatan rambat gelombang, kita bisa lihat bahwa kecepatan rambat gelombang itu juga bisa didefinisikan dengan memakai frekuensi ya. Jadi adalah kecepatan rambat gelombang ya, itu sama dengan itu sama dengan mana ya, panjang gelombang ya dibagi dengan frekuensi, tapi juga berarti sama dengan dibagi dengan periode, tapi itu juga berarti sama dengan dikali dengan frekuensi, karena frekuensi itu adalah 1 per periode, atau periode itu adalah 1 per frekuensi ya. Jadi ini definisi alternatif. Jadi mau pakai yang manapun sama aja. Jadi melihat soal yang diberikan, kalau soalnya memberikan informasi periode ya pakai definisi yang atas, tapi kalau info atau data yang diberikan dalam soal itu adalah frekuensi ya memakai definisi yang bawah ini ya. Jadi manapun yang dipakai sama aja, tergantung dari jenis soal yang diberikan ya. Oke, dalam pembahasan dari tadi ya sampai sekarang ini saya tidak memakai simbol-simbol ya. Dalam definisi ini saya memakai
bahasa Indonesianya kata-kata yang penuh ya, kecepatan rambat gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi. Saya tidak memakai simbol. Tapi ya seperti yang sudah sebagian besar mengetahui tentunya di buku-buku fisika atau di sumber-sumber lain itu biasanya memakai simbol ya. Kecepatan rambat gelombang itu biasanya dilambangkan dengan huruf V ya, karena itu mungkin dari bahasa Inggris velocity ya, atau mungkin juga ada huruf lain yang dipakai di beberapa buku teks lain. Panjang gelombang itu biasanya hampir semua buku teks itu memakai simbol lambda ya, lambda, huruf lambda itu huruf Greka juga, huruf Yunani lambda. Periode itu biasa memakai huruf T ya. Huruf T itu sebetulnya kelihatan T, tapi juga sebetulnya itu adalah huruf Yunani ya. Kemudian frekuensi itu memakai simbol mu, huruf Yunani mu yang seperti V tapi lebih miring ya, itu dipakai biasanya untuk frekuensi ya, tapi saya tidak pakai di sini supaya yang penting buat saya itu para siswa itu mengerti konsep fisiknya dulu, secara fisik itu apa artinya. Nah, simbol itu nanti bisa dipelajari sendiri ya, tergantung buku teks yang kalian pakai, tergantung dari sumber-sumber lain yang kalian pakai ya, disesuaikan saja ya simbol mana yang mau dipakai. Jadi ini adalah definisi yang kelima ya. Sekali lagi kita ulangi, yang pertama adalah amplitudo dari gelombang, kedua itu adalah panjang gelombang, ketiga itu periode gelombang, keempat itu frekuensi dari gelombang, dan kelima ini adalah kecepatan dari gelombang. Oke, untuk sementara ini session ini sampai di sini saja. Nanti untuk berikutnya kita lanjutkan dengan pokok bahasan yang lain. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi ya.